carut marut tentang PSN Pik 2 itu kemarin kita sempat juga wawancara Tempo di sini, dan mereka menggambarkan secara utuh ya bahwa banyak persoalan-persoalan hukum yang terjadi di PSN Pik 2 ini. Belum lagi kalau kita lihat banyak aturan-aturan yang dilanggar. Kemudian banyak indikator-indikator yang tidak terpenuhi untuk bisa dijadikan proyek strategis nasional. Apakah Ibu Kurnia juga melihat itu sehingga dalam gugatan itu juga dimasukkan salah satu pertimbangan-pertimbangan? Absolutely, definitely, sure. Jadi saya ingin mengatakan, jadi kami sepakat ya, walaupun Pak Said Didu tidak masuk dalam sebagai prinsipal kami, penggugat kami, maka kami masukkan ini di nomor 1 itu sebagai penyelundupan hukum. Penyelundupan. Kita kan tahu ya, PSN Pik 2 itu Pak Nusron Wahid juga sudah mempertegas hanya 1.755. Ya, yang diletakkan sebagai PSN, Proyek Strategis Nasional. Dan kemarin itu terkonfirmasi oleh wartawan. Betul. Nah, begitu kan. Jadi itu hanya menyangkut wilayah Kecamatan Kosambi. Permasalahannya, mengapa pembebasan lahan itu sampai kepada di 10 kecamatan, 9 di Tangerang, 1 di Tanara, Serang. Ini kira-kira seperti itu. Ini artinya ada penyelundupan. Jadi dengan dasar disematkan PSN itu, mereka bersikap seenaknya kepada rakyat, memperlakukan sebagai pembebasan lahan begitu. Nah, otomatis rakyat adalah korbannya. Artinya seharusnya mereka, kalaupun mereka memang mau berjual beli secara normal, kan harusnya ada tawar-menawar yang baik, harga yang bagus. Ini enggak, ini PSN loh. Jadi kesannya kalau kamu nggak mau, berarti kamu memberontak terhadap proyek negara begitu. Ya, kami bisa usir kami bisa usir kamu kapanpun kami mau. Itu yang terjadi. Jadi berarti yang terjadi di lapangan kan Ibu Kurnia ini pasti tahu ya, sebelum mengajukan gugatan pasti berkunjung ke sana. Apakah memang sudah terjadi tindakan-tindakan represi, misalnya rakyat itu dipaksa kalau tidak mau dititipkan uang di pengadilan aja, kemudian dipaksa untuk melepaskan haknya tanah dan itu faktanya terjadi begitu. Berarti yang terjadi Bu Kurnia di lapangan bahwa rakyat itu mendapat intimidasi juga dari intimidasi gitu ya? Itu pasti dapat intimidasi dan kriminalisasi. Dan mungkin saya tambahkan ya Bang Abraham Samad, selain yang saya maksud penyelundupan hukum tadi ya, itu pengangkutan material ya kan, by truck itu sudah membuat polusi, kerusakan ya kan, kemudian apa namanya, kekacauan dalam masyarakat yang di situ gitu ya. Karena mereka melakukan jam pengangkutan material tersebut itu bukan berdasarkan aturan Bupati Tangerang ya, yang sudah ada aturannya antara jam 22 sampai dengan jam 5 subuh. Itu 1 kali 24 jam. Dan yang terburuk telah terjadi kecelakaan yang menyebabkan meninggalnya seorang anak berumur 13 tahun. Itu karena proyek? Iya, karena proyek itu tergilas oleh truk-truk tersebut. Proyek truk yang mengangkut truk yang mengangkut tersebut begitu. Jadi, nah yang paling bahaya lagi kalau kita makin meningkat, tentu saja rakyat yang terkena saya katakan tadi, mereka menyebutnya sebagai pembebasan lahan, dia terapkan PSN itu dan mereka menukarnya dengan harga yang sangat murah. Konon kabarnya antara 30.000 sampai dengan 50.000. Hari ini saya dalam salah satu talk show juga mengatakan semangkok bakso aja sekarang tidak dapat seperti itu ya. Nah, tetapi yang lebih parahnya itu ketika mereka menjual dengan dipaksa untuk menjual tanahnya tersebut dengan harga murah itu, mereka tidak bisa mendapatkan pengganti untuk rumah mereka kembali. Lalu jika itu berupa tambak dan sawah serta ladang, mereka tidak lagi dapat pengganti untuk kelanjutan hidup mereka seperti apa, seperti itu. Nah, itu kira-kira. Berarti dampaknya luar biasa Bu ya, karena orang menjadi kehilangan pekerjaan ya. Luar biasa. Sumber pendapatannya dicabut ya. Misalnya kalau dia petani, sawahnya diambil, dia kehilangan pekerjaan. Nelayan begitu pula ya. Iya, betul. Dan nggak mungkin kalau misalnya dia tadinya nelayan, kalau dia pindah dari situ kan nggak dapat lagi daerah-daerah. Iya, itu betul sekali. Belum lagi kan ada sungai yang diuruk, laut yang dipagari. Itu kan membuat nelayan harus berputar. Berarti kan BBM-nya lebih besar begitu kan. Nah, saya kemudian juga akses jalan ditutup. Orang itu sudah puluhan tahun, mungkin nenek moyangnya di situ begitu. Berarti kan merusak yang ada gitu. Nah, ini menurut saya kejam. Nah, saya tertarik dengan wawancara Bang Abraham Samad dengan Pak Profesor Hafid Abbas ya, yang menyatakan bahwa ini masuk dalam kategori sebenarnya pelanggaran HAM berat ya. Dan menurut saya kalau sudah mengenai HAM berat, harusnya Jokowi bisa diseret untuk dihukum. Ini menarik. Jokowi harusnya bisa diseret kalau ini pelanggaran HAM. Kemarin kita sempat wawancara Tempo di sini Bu. Dia juga menyatakan bahwa sebenarnya proyek strategis nasional di era Jokowi itu sesungguhnya, ini kata Tempo bukan, sesungguhnya hanya modus bagi pemerintah memberi dan melindungi pengusaha nakal. Setuju. Ya. Kemudian yang
lebih menarik lagi bahwa sejak berkuasa bukan hanya di PIK 2, tapi sudah ada 233 PSN. Iya. Proyek strategis nasional yang tersebar di berbagai daerah dengan nilai investasi 6,247 triliun. Ini di era Jokowi. Iya. Apakah Ibu Kurnia melihat bahwa ini kan dalam gugatan pasti juga nama Jokowi ada dicantumkan ya? Iya, karena dia salah satu yang kami gugat. Oke. Apakah memang dalam penelusuran Ibu Kurnia melihat bahwa sebenarnya yang bisa diminta pertanggungjawaban juga adalah Jokowi selaku presiden pada saat itu yang mengeluarkan status PSN kepada PIK 2? Nama beliau itu saya lupa ada di nomor berapa ya, tetapi bukan nomor 1. Jadi kalau Bang Abraham Samad menanyakan apakah dia bisa, bukan bisa. Menurut saya dia adalah salah satu yang paling utama, karena dia adalah mantan kepala negara, dan pemberian PSN ini hanya 2 hari setelah pengumuman kemenangan ya presiden yang pada hari ini berkuasa begitu. Tentu akan ada banyak perdebatan untuk itu gitu kan. Nah kan sampai ada aguan dalam salah satu wawancaranya dengan Tempo kan, yang cukup menggegerkan itu, dia mengatakan bahwa kami harus menyelamatkan wajah presiden begitu kan. Nah tentu kita berpikir kalau ini diberikan seperti ini, mungkinkah ini tukar guling kan, dari mereka mau berpayah-payah di IKN gitu untuk menyelamatkan wajah presiden, di mana IKN itu nggak laku, nggak ada yang mau begitu, dan mereka terpaksa untuk memoles wajah presiden ini, dan mungkin ini imbal baliknya adalah diberikan status PSN tersebut. Begitu. Jadi ada dugaan kompensasi, Bu? Ada dugaan kompensasi itu. Ya, iya. Karena mereka sudah menginvestasikan dananya di IKN, dan kemudian ada dugaan diberikan kompensasi. Kan no free lunch, nggak ada makan siang gratis itu kan.